Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabati wa mawalah mabad. Para santri semua, baik yang datang langsung di BPLSI maupun yang di Komplek Gedung Putih, dan juga beberapa mahasiswa yang gabung lewat Google Meet ya. Semuanya yang saya banggakan bahwa malam ini, sebelum saya lanjutkan, saya ingin memberikan satu semacam conclusion ya, khulasah resume dari bacaan yang kemarin disampaikan oleh Mas Noval ya, ketika kita membicarakan tentang jimat dan wifik ya. Tolasim itu semacam wifik gitu loh. Jadi biasanya digambar kan, itu ada gambar pedang, lalu ada potongan-potongan huruf ya, itu namanya tolasim. Apa istilahnya? Raja. Nah, raja. Hukumnya raja itu bagaimana itu? Jimat raja ya. Wifik istilah lainnya juga ya, tolasim. Nah, ini saya ingin kasih conclusion ya. Menggunakan prinsipnya, menggunakan jimat itu dan juga raja itu hukumnya adalah tidak boleh ya, karena bisa mengantar kepada tindakan kemusyrikan. Terutama adalah raja-raja yang tulisan-tulisannya itu tidak bisa dipahami. Kenapa dilarang? Itu ada penjelasannya bahwa raja-raja atau tolasim tadi ya, raja atau tolasim tadi biasanya bercampur dengan kekufuran dan kemusyrikan. Itu sebabnya ulama berpendapat cenderung tidak boleh, dan ada sekian banyak dasar ya yang bisa dipakai sebagai dalil tentang tidak bolehnya menggunakan jimat dan raja-raja yang tulisan-tulisannya itu tidak bisa dipahami. Nah, ini penting juga Mas Noval ya. Jadi raja-raja atau jimat-jimat itu prinsipnya tidak boleh ya, bisa mengantar kepada kemusyrikan dan kekufuran. Lalu sebagai penggantinya apa? Kemarin sudah saya sampaikan, kita cukup membaca doa-doa baik yang maksur dari Rasulullah maupun yang diajarkan oleh para ulama yang thiqat terpercaya ya, seperti Ratib Haddad, Hizib Nawawi ya dah, doa-doa proteksi ya, ayat-ayat hafadzah namanya. Di Quran ada kan ayat-ayat yang di situ mengandung perlindungan-perlindungan, mohonnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa menggunakan jimat atau rajah itu tidak boleh, itu adalah apa yang disebutkan di dalam riwayat kemarin ya. Nah, itu di dalam riwayat Imam Turmudi, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man 'allaqa syai'an wukila ilaihi, siapa yang menggantungkan
terhadap sesuatu, maka dia akan diserahkan kepadanya, kepada sesuatu tadi, ya. Kalau bergantungnya kepada jimat dan raja, berarti dia diserahkan kepada jimat dan rajahnya. Tapi kalau bergantungnya, tawakalnya kepada Allah, maka fahuwa hasbuh, Allah itu yang mencukupi. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukup baginya Allah yang akan menjaganya, memeliharanya, menyelamatkannya. Nah, tetapi kemudian ini penting dimengerti bagaimana dengan tulisan-tulisan raja, tetapi tulisannya itu bisa dimengerti. Ya, maka di sini ada penjelasannya. Qala al-ulama, ya. Saya tegaskan ini supaya kita bisa membedakan mana yang dibolehkan dan mana yang tidak. Qala al-ulama, berkata para ulama, al-manhiyu anhu minar ruqa maka nabi ghairi lisanil arab fala yudra ma huwa. Yang dilarang terkait dengan jambi-jambi suwuk adalah apabila suwuk dan jambinya itu menggunakan bahasa non Arab yang tidak bisa dipahami maknanya, ya. Kenapa itu dikhawatirkan? Wala'allahu qad yudkhiluhu sihrun au kufrun. Bisa jadi jambi-jambinya itu mengandung unsur syirik dan kekufuran, karena memang ada jambi-jambi itu dengan menyebut nama-nama jin, ya. Ya, nama-nama khodam yang nempel dalam bacaan itu. Ini yang berbahaya. Sehingga tanpa terasa sebenarnya dengan membaca membaca rapal-rapal tertentu yang masuk di tubuh Anda itu jin, bukan malaikat, ya. Yang sering disebut dengan khodam. Ini yang nyun sewu, saya pribadi sangat tidak merekomendasikan. Karena gini Mas, saya sampaikan itu pada teman-teman biar paham, ya. Kalau sampai kemudian Anda kerasukan jin tapi tidak merasa bahwa diri Anda kemasukan jin, itu jin itu jadi kerasan menyatu dalam diri Anda, ya. Bisa nanti pada satu saat emosinya muncul, ya. Kalau jinnya itu jin garang, ya. Jadi jin itu bisa masuk dengan 3 cara. Pertama, orang yang kosong dari zikrullah, ya, sering ngelamun, itu masuk jin. Yang kedua, jin itu bisa masuk lewat bacaan-bacaan tertentu yang tadi di dalamnya mengandung unsur kemusyrikan. Ada rapal-rapal tertentu yang sebenarnya dia mengundang khodam jin masuk di tubuhnya. Yang ketiga, masuk karena dimasukkan oleh seorang dukun atau apapun namanya lah, ya, orang pinter, ya, dimasukkan itu. Nah, ini yang kita tidak rekomendasikan. Dasarnya nanti di surat jin itu ada larangan, ya, bahwa orang yang bermain dengan bekerja sama dengan bangsa jin itu jin hanya akan menambah kesesatannya. Termasuk, mohon maaf kalau di kampung-kampung ada orang yang pengen kaya dengan memelihara tuyul, ya. Sayangnya itu kemudian jadi sinetron Tuyul dan Mbak Yul, kan itu kan, ya. Nah, ini masalah jadinya. Itu terkait dengan suwo, ya. Kemudian terkait dengan jimat, ya. Ada ndak bukan jimat bahasanya, raja yang dibolehkan. Nah, ini di sini ada penjelasannya. Fa amma idza kana mafhumal makna wa kana fihi dzikrullah. Kalau raja, tulisan Arab yang ditulis itu bisa dipahami mengerti maknanya, dan di situ ada zikir-zikir Allah, misalnya ada kata Allah, kata Muhammad Rasulullah, atau la ilaha illallah, ada ayat fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin, fa innahu mustahab, itu boleh. Maka dulu ada anak
nyun sewu anak pasca di UIN Sunan Kalijaga di Fakultas Usuluddin tuh ada yang sering kerasukan jin, lalu dituliskan ayat suruh gembol. Nggak apa-apa itu. Anak kecil yang sering menangis ya, misalnya sampai lalu datang ke Pak Kiai, dituliskan ayat fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin, dikalungkan di gulu, maka itu boleh. Itu tidak termasuk yang dilarang. Kenapa? Karena rajahnya terdiri dari zikrullah, ayat-ayat Quran yang bisa dipahami maknanya dan mengandung unsur zikrullah serta proteksi mohon kepada Allah. Maka di sini waruqyah hina idzin du'aun warojaun ilallah. Posisinya tulisan tadi yang dikalungkan atau yang ditempelkan, mungkin diplasterkan di kepalanya atau dikalungkan di lehernya, itu posisinya du'aun warojaun ilallah, doa tapi doa yang maktubah, yang ditulis. Termasuk kalau sampean misalnya di dinding sampean di atas lawangnya ya, itu ditulisi, ditempeli ayat kursi, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbinas, itu boleh. Mas Tazaka misalnya besok bikin warung ya, kuliner ya, supaya diselamatkan oleh Allah dari orang-orang yang jealous. Biasanya orang bikin usaha itu ada orang meri mas, kalau kelihatan rame itu nanti dipasang oleh pesaingnya kan, sehingga ketika orang lewat situ itu nggak tahu kalau tokonya itu buka, warungnya buka, tapi orang lewat kayak terhijab. Ini terjadi, ada mahasiswa alumni kita, dia buka toko baju ya di Krapyak Wetan, karena ada pesaingnya di situ. Komentar orang lewat, kok toko murah atau buka, padahal buka terus gitu loh. Jadi ternyata apa, ada yang menghijab jadi lawan bisnisnya itu, lalu dia malam sholat ya, minta kepada Allah. Alhamdulillah. Termasuk waktu kita berkunjung ke tempatnya Kiai Mahfud Sobari yang di Mojokerto ya, dia cerita itu, beliau cerita, Pak putranya juga cerita, kan punya kuliner ya, itu pesaingnya nganggep kalau awalnya ya warungnya Pak Kiai Mahfud Sobari, santrinya Kiai Said Maliki, kaya sekali ya, pondoknya itu kaya sekali, bahkan pajaknya itu miliaran, pajaknya untuk bayar pajak dari penghasilannya itu miliaran. Itu awal dia bilang sering diganggu oleh lawan bisnisnya, tapi kemudian ya tadi didoain oleh Pak Kiai dan para santrinya, alhamdulillah bisa lepas itu. Nah, kalau sepanjang doa tulisan yang kita tempelkan adalah terdiri dari ayat-ayat Al-Quran, kemudian mengandung zikir-zikir, mengandung ayat-ayat hafazah, maka itu boleh. Itu mimba birroja wa du'a ilallah. Jadi itu termasuk kategori doa dan harapan kepada Allah Subhanahu. Tapi bentuknya tertulis. Kalau diomongkan, diucapkan, itu berarti bentuknya adalah bunyi-bunyian kan? Ya, nah, itu boleh ya. Nah kalau dibawa gimana Pak? Misalnya ada santri yang sering kerasukan, lalu dikalungi lehernya, dibungkus, katakanlah Bang, dibungkus gombal ya, ini tolong kamu bawa supaya kamu dilindungi oleh Allah. Nah itu nanti yang harus diingat, kalau pas masuk ke kamar mandi harus dilepas ya, nggak boleh. Termasuk kalau bawa cincin, yang cincinnya di situ ada nama Allah atau ada potongan ayat Quran, itu ketika masuk kamar mandi harus dilepas ya. Makanya ini saya hubungkan dulu, pengembangannya adalah hukum, bagaimana hukumnya HP yang ringtone-nya itu bunyi potongan ayat Quran. Nah, punyanya Fatna misalnya, kayaknya kalau di bel tuh langsung bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wah, Islami sekali HP-nya kan gitu kan ya. Tapi ternyata HP-nya dibawa ke kamar mandi, ada orang ngebel, baca bismillah. Itu hukumnya tidak boleh, haram ya.
Itu ulama-ulama Mesir menyebut adalah yajuzu wa juz'un minal istihza, ya. Bisa menjadi istihza, niatnya bagus tapi prakteknya justru mengkhawatirkan. Makanya ringtone-nya biasa aja lah. Misalnya apa, ringtone-nya ada halo, itu kan, selamat pagi, itu malah tidak apa-apa kan. Jadi kalau misalnya lupa kebawa di dalam apa itu, dibawa kamar mandi, Anda tidak menanggung resiko dosanya. Tapi kalau ternyata potongan ayat, ya, kemudian begitu karena masih di kamar mandi Anda tiba-tiba mematikan wakofnya tidak pada tempatnya, masih separuh bacanya lalu didut gitu kan, berarti kan memotong, bisa menyebabkan wakofnya berhentinya potongan itu bukan pada tempat wakof yang semestinya. Sehingga rekomendasi para ulama sebaiknya ringtone-nya jangan pakai ayat Quran, jangan pakai kalimat-kalimat doa-doa yang tidak semestinya terbaca di dalam kamar mandi. Oke, saya kira itu terkait dengan hukum jimat, rajah, dan suwuk, ya. Jadi kalau rajah, suwuknya, ruqyahnya menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang bisa difahami isinya mengandung unsur-unsur zikir dan tidak ada unsur syiriknya atau kufurnya, maka itu boleh, baik dalam konteks dibaca maupun ditulis atau digantungkan di leher, atau itu tidak apa-apa, boleh. Yang tidak boleh tadi yang pakai bahasa-bahasa non-Arab, tidak bisa dimengerti, apalagi ada panggilan nama-nama jin. Anda tahu khodamnya ayat kursi itu namanya Al-Kandiyas, itu jin, bangsa jin, ya. Ya, makanya kan ada tuh pondok pesantren Al-Kandiyas. itu kalau sejauh pemahaman saya itu khodam, tapi sebenarnya bukan malaikat Al-Kandiyah, tapi itu khodam jin, ya. Ya. Wallahu a'lam, ya. Baik, kita masuk kepada tema tentang at-tatayyur wat tasya'um, ya. At-tatayyur awit tasya'um, bersikap pesimis, itu tatayyur, tasya'um. Jadi menyandarkan adanya nasib buruk atau celaka akibat berita burung, ya, akibat atau dengan menghubungkan dengan burung, itu tidak boleh. Ini masih terjadi di kampung-kampung, ya Mbak, ya. Kalau misalnya tiba-tiba pagi-pagi ada gagak, ya, mencelok, ya, berhinggap di atas wuwung, tahu wuwung, ya, rumah kita. Apa komentar orang kampung? Ini akan ada apa? Yang mau meninggal itu. Tidak boleh. Karena itu bentuk tatayyur, ya. Makanya dilarang oleh Nabi, ya. Karena itu tasya'um, pesimis, ya. Ya. Nah, Pak, gimana itu kadang-kadang kita punya semacam, ya, keyakinan atau ya mitos, ya, atau apalah. Itu ada kupu, ya. Kupu, orang kampung nyebutnya kupu dayo. Wah, kok ono kupu berterbangan, kayaknya mau akan ada dayo. Tahu enggak? Dayo tahu, ya? Duyuf. Dayo itu bahasa dari, ya, bahasa Jawa, artinya tamu, ya. Ya. Boleh enggak gitu, punya keyakinan begitu? Kalau Anda meyakini datangnya tamu karena ada kupu, maka enggak boleh, ya. Ya, tamu datang itu ya karena Allah yang menggerakkan tamu datang, kan, bukan karena kupu, ya. Baik, wat tatayyuru, adapun tatayyur, ya, tatayyur itu bersikap pesimis, awit, nah, jadi atau menyandarkan nasib buruk pada burung. Awit tasya'um artinya bersikap pesimis
bi ba'dil asya'i dengan sebagian perkara-perkara, min amkinatin berupa tempat ya, wa azminatin dan waktu. Ada istilah hari naas barang itu ya. Ini tempatnya Mas Nia masih percaya kalau bepergian jangan hari Selasa, hari naas itu gitu kan. Wa ashkhasin dan apa itu tokoh-tokoh, orang-orang, wa ghairi dzalika dan lainnya, itu minal auhamil lati rajat suquha, termasuk waham-waham, dugaan-dugaan yang rojat itu artinya laris ya, apa sukuha pasarnya, artinya itu diminati orang gitu. Wala tazalu raijatan dan masih laris, masih dipercaya itu inda katsirin minal jamaat, bagi kebanyakan orang, wal afrod dan person-person. Wa qadiman dulu qala qaumus shalih lahu, berkata kaumnya Nabi Saleh kepada Nabi Saleh, ittayyarna bika wa biman ma'aka, kami bernasib buruk, ittayyarna kami bernasib buruk itu bika sebab kamu, wa biman dan sebab orang ma'aka yang bersamamu. Jadi dulu umat nabi-nabi sebelum Muhammad pun punya pandangan begitu. Sikap nasib jelek ya, nasib buruk itu disandarkan kepada seseorang, termasuk kepada nabi. Nabi itu dituduh membawa malapetaka. Wa kana Fir'aun, dan ada juga apa Fir'aun wa qaumuhu, Fir'aun dan kaumnya, idza asabathum sayyi'ah, idza asabathum sayyi'ah, apabila mereka tertimpa keburukan, idza asabat apabila menimpahum ing mereka apa sayyi'atun keburukan, apa kaumnya Fir'aun bilang, yattayyaru bi Musa wa man ma'ahu, mereka apa itu menganggap bernasib buruk bi Musa sebab Nabi Musa, waman ma'u dan orang yang bersama Nabi Musa. Siapa itu? Ya Harun dan CS itu kan, yang iman sama Nabi Musa. Wa katsiran ma qalal kuffar adallun, banyak sekali apa yang diucapkan oleh orang-orang kafir yang sesat. Hina ma yang zilu bihim bala'ullah, ketika turun pada mereka apa bala'ullah, balaknya Allah, lidu'atihim pada apa itu para pendakwah mereka, wa rusulillahi ilaihim dan para utusan Allah yang diutus kepada mereka. Apa kata orang-orang kafir yang sesat? Inna tatayyarna bikum, inna sesungguhnya kami itu tatayyarna bernasib buruk, siapa kami, bikum sebab kedatangan kalian para rasul. Ini anggapan umat-umat terdahulu ketika tertimpa musibah itu sing disalahke adalah apa? Para rasulnya. Saya itu juga sama, ya, masih ada pandangan begitu. Ada musibah dulu Bambang Susilo, Bambang Yudonyowo, gitu kan, bukan Yudhoyono tapi Yudonyowo. Ya, sekarang juga kalau ada apa-apa, wah ini goro-goro Jokowi, gitu kan. Jadi pemimpin disalahke terus ya. Nah, dulu waktu ada apa itu gempa di Jogja, apa komentar orang? Oh pantesan di Bantul itu gempanya sangat dahsyat karena Bantul itu orang-orang yang suka apa berlaku musyrik ya, dimusyrik-musyrikan ya, apa banyak khurafat gitu kan ya. Kalau Gus Dur dulu bilang malah dengan seloroh beliau bilang gini, kenapa kok ada musibah gempa Gus di Jogja gitu kan ya. Kata Gus Dur, saya ini kan bukan pakar gempa, kok ditanya saya jawab sekenanya katanya. Salahnya Nyai Loro Kidul disuruh jilbaban katanya. Itu sebenarnya kritik ya, kritiknya Gus Dur.
Jadi Nyai Loro Kidul kok disuruh jilbaban gitu kan ya. Nah, jadi sampai sekarang masih ada orang menghubungkan ketika tertimpa bala, musibah, keburukan dihubungkan dengan orang-orang tertentu ya. Wa kana jawabu haula'il mursalin, dan ada apa jawaban mereka para utusan? Qalu ta'irukum ma'akum. Para utusan, para rasul bertanya, menyatakan ta'irukum ma'akum, nasib burukmu itu ya disebabkan oleh dirimu sendiri. Di dalam tafsirnya aisa babi syu'mikum ya, sebab apa itu nasib burukmu. Kalau di tafsir itu dikatakan karena kamu mendustakan para rasul. Jadi kamu tertimpa musibah, tertimpa nasib buruk, ada bala, ada bencana karena kalian takdzibur rasul, mendustakan para rasul. Itu umatnya Nabi Musa dulu kan. Ada yang kalau di Quran kan ada, kemudian di mana-mana ada kodok itu ya. Ada difta, coba baca cek Qurannya itu, ada kodok di mana-mana ya. Ya. Umatnya Nabi Lut itu malah dijungkir balik kan ya. Ya, buminya dibalik, bahkan apa? Mereka dihujani dengan hujan batu ya. Nah, itu karena mereka takdzibur rusul. Musahibun lakum, yang menyertai kalian, wa huwa kufrukum wa inadikum. Jadi penyebab kalian tertimpa musibah atau bala itu karena apa? Kekafiran kalian dan penentangan kalian terhadap para rasul. Wa utuwikum 'alallahi wa rusulihi, dan apa itu? Utu itu artinya durhaka kalian, 'alallah kepada Allah, wa rusulihi dan para rasulnya. Wakana, dan ada itu li arabil jahiliyah, bagi orang-orang Arab jahili, fi hadzal janibi, dari aspek ini, dalam aspek ini, apa? Sabahun tawilun ya, wa'tiqadatun syatta ya. Ya. Ada satu apa itu? Apa diterjemahkan apa itu? Sabahun tawilun. Ada yang tahu? Apa? Ham. Carikan maknanya Ham. Sabahun tawilun. Apa kira-kira? Ada yang tahu artinya? Hah? Wa'tiqadatun syatta, dan berbagai keyakinan, berbagai macam keyakinan. Apa? Sabhun. Mosok berenang kan nggak pas ya? Berenang yang panjang, pasti bukan itu mananya ya. Ya. Hatta ja'a, sehingga datang apa al-islamu, Islam, fa'abtolaha, maka Islam membatalkannya. Waraddahum, dan mengembalikan apa Islamhum ing mereka, ilan nahjil aqliyi al-qawim, kepada jalan logika, jalan yang logis dan lurus. Jadi intinya orang Arab jahili ya, dalam konteks ini, dalam hal ini memiliki keyakinan ya, mitos-mitos ya, mungkin lebih tepat sabhun itu ya, semacam mitos khurafat ya. Ya. Dan keyakinan bermacam-macam, tapi tidak rasional, tidak logis gitu, sehingga dibatalkan oleh Islam, lalu dikembalikan kepada jalan yang logis dan lurus. Nah, ini jadi Islam ini agama yang mengajarkan tentang rasionalisme juga ya. Nah, jadi ini penting dicatat ya, jangan ngelenik ya, jangan menjadi muslim yang ngelenik ya, terlalu ngelenik gitu kan ya. Ya.
Wa nazama dan mengatur atau menertibkan siapa an-nabiyyu, ya, nabi at-tatayyura ma'al kahanah, yang sikap tatayyur diruntutkan ma'al kahanah dengan perdukunan, wasihri dan sihir, fi silkin wahidin dalam satu untaian, kan itu. Maksudnya apa? Nabi menganggap bahwa praktek, ya, tatoyur, yakni punya keyakinan bernasib buruk yang disandarkan kepada burung, seseorang, atau waktu atau tempat tertentu, ya, itu disertakan dengan isu tentang perdukunan dan sihir, satu untaian. Makanya Nabi katakan apa? Waqala, Nabi bersabda, laisa minna man tatayyara au tutuyyira lahu au takahana au tukuhina au sahira au suhira lahu. Subjek dan objeknya sama-sama diancam oleh Nabi. Laisa minna, bukan golonganku, golongan umatku, bukan golongan umatku. Man tatayyara, orang yang mempercayai tentang nasib buruk akibat burung atau yang lainnya, aututuyirolahu, atau diklaim sebagai bernasib buruk baginya. Jadi yang menganggap atau yang dianggap sama, sebagai subjek atau sebagai objek, sama, ndak boleh. Autakahana, mempraktekkan perdukunan, autukuhina, atau dijadikan objek, ya perdukunan. Au sahira, mempraktekkan sihir, au suhira lahu, atau minta untuk disihirkan. Jadi kalau sahira dia praktek mensihir, kalau suhira lahu dia menyuruh orang supaya disihir, sama saja, ya. Itu bukan golongannya Nabi. Assalamualaikum Abi. Ya, tak boleh itu, ya. Oke. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-ayyafatu wat tiratu wat turuku minal jibti, ya, termasuk perdukunan itu. Al-ayyafah wat tiyarah wat turuk minal jibti. Al-ayyafah itu apa? Al-ayyafah al-khattu minar romli, ya. Jadi garis, ya, minar romli. Ini sejenis praktek perdukunan, ya, menggaris gitu kan, ya, di pasir itu. Wa dorbun minat takahun, ini adalah macam, dorbun di sini artinya macam praktek perdukunan. La yazalu hattal an, masih sampai sekarang. La yazalu, masih. Kemudian aat turub atau at-torku, maaf bacanya at-torku, ad-dorbu bil haso, jadi memukul dengan apa ini, dengan kerikil. Wawan naun minat takahun aidon, ini juga bagian dari praktek perdukunan. Al-jibtu ma'ubida min dunillah, al-jibtu adalah sesuatu yang disembah dari selain Allah, jadi berhala, patung, ya, sesembahan selain Allah, itu al-jib. Jadi ini bentuk-bentuk kemusyrikan maksudnya, ya. Jadi, ya, inna hadza tatayyur itu amrun qaimun ala ghairi asasin minal ilmi. Sesungguhnya praktek tatayyur menganggap celaka, ya, atau bersikap pesimis yang disandarkan kepada sesuatu, tempat atau waktu, ya, itu amrun qaimun, sesuatu yang tegak, yang terjadi atau yang ada ala ghairi asasin minal ilmi, yang tidak berdasar pada ilmu, awil waqi as-sahih, atau pada realitas yang benar, kenyataan yang benar. Innama huwa insiyaqu wara'i dhu'fi,
itu sesungguhnya adalah bentuk apa ini, sikap ya, dibalik lemahnya pikiran orang ya. Jadi misalnya ini, mohon maaf, saya termasuk yang tidak mempercayai orang bepergian saja kok mendadak menghindari hari naas barang itu, kok kayaknya aneh ya, padahal sampean waktunya mendadak. Coba misalnya posisi kayak yang Abi rasakan, tiba-tiba ada surat dari Jakarta harus datang ke Jakarta mengikuti rapat koordinasi, harinya Selasa, lalu kita percaya hari Selasa hari naas nggak jadi pergi, kacau ndak acara? Kacau kan ya. Makanya bagi Abi ya sudahlah, bismillah, melaksanakan tugas, mudah-mudahan Allah lindungi, gitu aja ya. Jadi jangan kemudian Anda percaya kepada istilah hari naas lalu padahal itu acara sangat urgen, Anda jadi nggak berangkat karena percaya kepada hal-hal yang begitu. Janganlah. Jadilah muslim yang rasional begitu ya. Wa tasdiqun lil waham, dan itu hanya membenarkan kepada asumsi-asumsi. Misalnya gini, contoh itu mohon maaf, di pojokan itu ya, jalan itu kan sering ada apa? Ada kecelakaan ya. Misalnya yuk kamu percaya, oh karena itu ada penunggunya gitu. Rasa percaya ya. Yes, penunggune yo kayak dijuglo ini, misalnya aku kok dijuglo jadi kena COVID, oh karena ada penunggunya ya, penunggunya ya Nasruddin gitu kan ya. Ya. Jangan percayalah, sudahlah. Sampean ki santri, sampean ku belajar tentang tauhid ya ta? Maca Quran, ahli Quran ya. Tauhidnya yang kuat gitulah. Ya. Jadi keselamatan dan kecelakaan hakikatnya datang dari Allah ya. Yang lain adalah la yadurru wa la yanfa. Tidak bisa membuat madarat, tidak bisa memberi manfaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu penting saya kira kita tanamkan pada teman-teman semua santri mahasiswa ya. Soalnya gini Mas, bikin kita itu nanti nggak pede. Misalnya sampean tuh biasa nggawa jimat kan gitu kan, dilalah jimat sampean itu lali bepergian gitu kan, waduh jimatku arep demo nang UGM gitu, ora nggo jimat gitu ora wani gitu kan ya. Padahal mau menyuarakan kebenaran misalnya, goro-goro ora nggo jimat ya, lalu Anda nggak berani bepergian, nggak berani ya. Itu artinya seolah-olah sampean apa itu menyandarkan keselamatan Anda pada jimatnya. Itu yang tidak boleh di situ. Nah. Ya meskipun kemarin saya singgung, sebenarnya dalam saat yang sama kita ini sudah berganti jimatnya dari jimat magis kepada jimat yang administratif. Kalau Ilham bawa sepeda motor jauh pulang nggak bawa SIM, ada polisi padahal polisinya tenang aja gitu kan ya, tapi karena nggak bawa SIM, nggak bawa surat, mesti gemetar gitu kan ya, tiba-tiba motornya mogok bisa gitu kan ya, jadi masalah kan itu ya. Jadi ya itu kalau itu logis ya, jimat logis bukan jimat magis. Sampean misalnya ke mana, ke mall Amplas gitu, ternyata dompetnya kosong, orang nggawa ATM, orang nggawa apa itu BNI online ya apa banking, sampean kan padahal wis nawar-nawar gitu, piye rasane kan, jadi nggak pede kan gitu kan. Tapi saya punya cerita menarik ini. Jadi ceritanya waktu itu kita rombongan dosen ya, ada Pak Abda, ada saya, ada Pak Baidawi, Pak Saifuddin waktu itu ya. Seingat saya kembali kan, kita dengan PD-nya itu kan mau makan di warung makan Bali yang keren itu ya, yang satu nampan. Ternyata uangnya itu nggak cukup ya. Setelah lihat daftar, loh makan sak porsi kok 300 saya bunyi. Sudah apa itu chefnya datang. Kita punya jawaban cerdas. Maaf,
ini ternyata kita salah apa bilang salah pesan gitu, salah warungnya gitu kan. Makasih ya Mbak ya, akhirnya kita dengan keluyur-keluyur dulu tanpa pokoknya ngisin-ngisin kita aja nih, tapi ya itu jawaban. Nah, ini pengalaman, jadi sampai nek duit hotel sewani-wani mlebu warung sing larang ya. Kaget nggo ya. Iso sok gitu wah. Kaya wong mung mangan apa misalnya kopi regane 75.000 gitu kan, padahal nggo duit mung 20.000 kan, jadi KPD kan itu ya. Ya. Oke. Nah, maka Anda harus bisa cari jawaban yang rasional kan itu, misalnya maaf saya nunggu kawan di sini kan gitu kan ya. Ya. Ben ra ketok nek ranti duit gitu kan. Ya. Baik. Oke. Wa illa fama makna an yusaddiqa insanun aqilun annan nahas itu loh, fi syakhsin muayyan au makanin muayyanin au apa itu yanza'iju min sautin ta'irin au harakatin au harakati ainin au sama'i kalimatin. Wa illa, kalau tidak begitu, kalau tidak bahwa seorang muslim tadi ya yang membenarkan kepada hal-hal yang bersifat khurafat ya sebenarnya lebih disebabkan oleh kelemahan dan pembenaran terhadap waham-waham ya, dugaan-dugaan tadi. Lalu apa arti seseorang itu membenarkan ya, seorang yang berakal kok membenarkan adanya hari nahas ya, atau celaka. Nahas itu celaka ya, fi syahsin muayyanin ya, pada seseorang tertentu, au makanin muayyanin atau tempat tertentu, au yanza'iju min sautin, atau terkejut ya karena suara burung, au harakatin ainin atau gerakan mata ya, au sama'i kalimatin atau mendengar sebuah kata-kata ya. Nah ini makanya sekali lagi sampean proteksinya adalah doa. Kalau masuk apa itu, masuk pasar ada doanya kan ya, Allahumma inna na'udzubika min syarri hadas suqi, ya Allah aku berlindung dari kejahatan pasar ini. Kusono wong neblek tiba-tiba sampean diteblek begini koyok linglung toh, yuk sampean ngenehke apa ini, ngenehke jam tangannya, gelangnya dilepas gitu ya, uangnya dikasihkan begitu sudah, tiba-tiba ya orang linglung. Itu ada ya kejahatan seperti itu, namanya apa? Hipnotis, dendam ya. Tapi kalau Anda baca doa, teblek gantian diteblek caranya gitu kan, itu cara menolaknya ya. Ya, neblek gitu kan, gantian teblek ya. Ya, itu. Wa idza kana fi tab'il insani syai'un min ad-du'fi yusawwilu lil insani ayyata sya'am min ba'dil asya' li asbabin khassatin fa inna alaihi alla yatasallam li hadha du'fi wa yatamada fihi wa khassatan idza wasala ila marhalatil amal wat tanfid. Wa idza kana, dan apabila ada itu fit tab'il insani, di dalam tabiat seseorang atau manusia, apa syai'un, sesuatu minad du'fi, dari lemah. Jadi kalau di dalam tabiat manusia itu kan ada sikap lemah ya, yusawwalu lil insan, yang apa itu disusupkan pada, atau yang ada pada diri manusia, ayatasya'am, bersikap pesimis, min ba'dil asya', dari sebagian perkara-perkara, li asbabin khasah, karena ada sebab-sebab tertentu. Maka caranya gimana? Fa inna alaihi, maka wajib baginya alla yatasallam li hadza du'f, jangan menyerah terhadap kelemahan ini. Contoh,
ada sebagian orang itu takut kalau naik pesawat, apa namanya, trauma ya, trauma. Sampean punya trauma misalnya kalau di ruang gelap itu jadi takut. Anda jangan menyerah. Anda punya trauma misalnya kalau terjadi turbulensi karena pernah naik pesawat, turbulensi ya, lalu Anda nggak, setiap mau naik pesawat sudah ada sikap lemah. Itu harus dilawan. Wala yatamada di sini kan, jangan wayatamada fi, jangan kemudian dibiarkan dalam kedoifan atau sikap lemah tadi. Khosatan, khususnya idza wasala ila marhalatil amal, kalau sudah sampai kepada masa apa itu bekerja atau beramal, buat tanfi dan pelaksanaannya. Jangan pernah naik motor misalnya jatuh, lalu trauma nggak berani. Kalau sudah action ya sudah bismillah. Nah, ini ilmu nyopir ya. Ilmu nyopir itu tidak boleh Anda punya rasa ragu-ragu atau takut. Ya, kalau sudah ada ragu, wah iki piye ya mobilnya, wah ini ora menek itu kan ya, posisinya gitu. Kalau Anda ragu-ragu bahaya itu. Sopir itu harus yes, nawa itu, nek urip uripo, nek mati mati ya, kira-kira. Nek arep nyalip ya, itu harus yakin gitu loh. Kalau Anda ragu-ragu bahaya. Ini saya juga belajar dari Ilham ya, yang sok kadang nyupir Yabi itu, kemudian sama Mas Bulgini itu. Ya. Saya pernah nyupiri itu di Wonosobo itu kan jalannya gini-gini ya. Tapi biasanya potensi AB ini bisa nyupir itu kalau sudah apa mimbabil kepepet. Itu bisa. Nyupir pernah sampai mana itu rumahnya Umi ya. Probolinggo 17 jam. Enggak ada yang gantikan, disupiri sendiri ya. Cuman dulu Hikam sama Pasten tugasnya mejeti. Jadi kalau saya lelah ya di masjid itu, ayo le, jadi dinyak-nyak itu, badan saya dinyak-nyak ya, untuk ngilangin keselnya itu. 17 jam Mas, ya. Kalau sekarang karena ada tol itu cukup 7 jam sampai Probolinggo. Nah itu kepepet bisa ya. Nah, sampean-sampean ini mbak-mbak ini kalau biasa sampean sesuk diantar suami Anda, aku nek lungo-lungo rawani nek ra diantar, tapi nek biasa dhewe jadi berani. Buktinya apa? Ada perempuan itu kata kuncinya, kalau dia kepepet itu potensinya muncul. Tapi kalau nggak kepepet, ya kadang-kadang jadi nggak berani itu. Kayak Umi itu dulu nggak berani naik motor. Tapi kepepet dia harus ngantar jemput anak karena saya harus di kampus kan, ya. Akhirnya dia berani ya naik motor. Ya. Jadi kepepet itu penting juga ya, the power of kepepet ya itu. Ya. Oke. Waqat ruwiya fi dzalika haditsun marfu'un. Salah satun la yaslimu minhunna ahadun adzannu wa tiratu wal hasadu. Sampai di sini dulu ya, sudah malam. Nanti enggak. Ya. Sudah jam 11 ya, kurang berapa menit itu? Ya, masih 1,5 jam ya. Ya. Kita selesaikan aja ya bacanya ya. Ya. Ada 3 layas limu minna, tidak selamat darinya siapa hadun seseorang. Adzanu, pertama dugaan, wattiratu dan tirah, wattiyaratu maaf, wattiyaratu wal hasadu. Fa idza dhananta fala tahaqqaqa, fala tuhaqqiq maaf. Wa idza tatayyarta fala tarji, wa idza hasatta fala tabghi. Kalau kamu punya dugaan-dugaan, maka jangan dugaan itu kamu benarkan, wala tuhaqqiq. Jadi harus kamu lawan, zon-zon yang negatif itu harus kamu lawan. Misalnya gini, Latif mau maju munakosah. Oh, itu kan ya. Waduh, kayak engko
dosen pengujinya killer gitu ya. Jangan kamu benarkan, Anda nanti dosen pengujinya insya Allah akan ramah, tidak galak, gitu caranya ya. Ini teman-teman laki-laki misalnya nanti suatu saat mau ngelamar ya, ismu hakiki mau ngelamar gadis Gunung Kidul gitu misalnya ya. Loh, siapa tahu loh ismu hakiki orang Padang ya, ternyata istrinya orang Gunung Kidul ya. Mungkin dah, mungkin dah, mungkin ya. Ada pepatah mengatakan apa, asam di gunung, garam di laut, ketemu di kuali kan gitu kan. Ismu hakiki orang Padang, istrinya ternyata orang Bantul, ketemu di LSG gitu loh. Kan sangat mungkin itu. Nah, ketika Anda mau melamar, nembuk, lalu ada dugaan kayak aku ditolak ya, kayak orang tuanya nanti enggak harus dilawan. Falatu hakik, enggak. Saya nanti akan diterima oleh calon mertua saya gitu kan ya. Jadi percaya diri akhirnya. Begitu juga wa idza tatayyarta fala tarji. Kalau Anda punya sifat pesimis, maka jangan balik ya. Harus dilawan itu dengan optimisme. Wa idza hasadta fala tabghi ya. Kalau Anda hasud ya, maka jangan ikuti sifat hasud itu. Ya. Wabidzalika, dan dengan begitu takunu maka ada apa hadil umur, tiga perkara ini as-salitsah itu mujarroda khawatiro, sekedar kekhawatiran saja, au ahaditha nafsin, atau bisikan-bisikan terlintas dalam diri saja, la atharolaha, tidak ada pengaruh negatifnya, fisuluki, dalam perilaku al-amali yang bersifat praktis. Waqad afallahu anha, maka Allah sungguh telah memaafkannya. Jadi kalau ada terlintas negatif, pikiran-pikiran negatif, kamu harus lawan ya. Kalau Anda bisa melawan itu, maka Anda selamat dan Allah memaafkan itu. Wa an Ibnu Mas'udin, dan dari sahabat Ibnu Mas'ud, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala, bersabda, at-tiyaratu syirkun ya, percaya pada kabar-kabar burung atau menyandarkan nasib buruk terhadap burung, itu syirkun, bagian dari kemusyrikan. At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun ya, sampai diulang 3 kali. Qala, berkata sahabat Ibnu Mas'ud, wa ma minna illa, tidak ada dari kita semua ini kecuali ya, walakin yadhabuhu Allahu bittawakkul, ya kita ini semuanya mesti ada bisikan-bisikan negatif ya, pikiran-pikiran apa itu negatif, tetapi Allah akan menghilangkannya bitawakkuli, dengan tawakal, yakni zalika an qalbi kulli man yatawakkal alai wala yasbut ala zalik al khatir ya, walakin yakni apa itu, bermaksud siapa Ibnu Mas'ud, ma minna ahadun illa waqad waqa'a fi qalbi syai'un min dzalik, tidak ada dari kita ya seorang pun dari kita kecuali di dalam hatinya terdapat sesuatu dari hal itu. Jadi ada terlintas pikiran-pikiran negatif, pesimis, itu ya ada. Semua kita itu ada. Tetapi apa? Walakin yudhibullahu dzalik an qalbi kulli man yatawakkal alaih. Allah akan menghilangkan semua itu, pikiran-pikiran negatif ya, pada orang yang bertawakal kepada Allah. Wala yasbut ala dzalikal khatir ya, wala yusbit ala dzalik apa al khatir ya. Apa itu kekhawatiran, tadi kekhawatiran, khawatir itu bahasa Arab aslinya ya, tidak akan ada ya kalau sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab ya.